Aku selalu berprinsip kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Karena kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Hello everyone, welcome to Uyung Podcast episode kelima. Masih bersama saya Malvin yang akan menemani kalian di episode Yungpod kali ini. Dan semoga semua listeners Yungpod dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan tamu kita hari ini sepertinya suasananya ini lagi happy, tapi juga di saat bersamaan lagi deg-degan nih. Happy karena dia baru saja menyelesaikan sekolahnya, baru saja lulus SMA kelas 3. Tapi deg-degan juga karena lagi menunggu hasil ujian masuk perguruan tinggi negeri. Langsung saja kita sambut Bibi. Halo Bibi. Hai. Good Say night dulu from dong. here. Oh oke. One dong kita Iya, ambil kan? malam ya. Iya. Nggak apa-apa. Kita produktif loh guys malam-malam ini. Kalian. Ya. Nah, Bibi itu aku perhatikan kalau ketemu Bibi itu selalu dalam kondisi happy, kondisi bersemangat gitu kan. Nah, walaupun aku tahu Bibi itu sebenarnya dalam kesehariannya itu jadwalnya itu full gitu, sibuk banget gitu kan. Nah, kamu itu sebenarnya tampak bahagia gitu, itu cuma tampak dari luar aja, atau sebenarnya itu memang adalah cerminan dari kondisimu saat itu gitu loh, Bi? Kalau aku sih pribadi sebenarnya jujur aku mood swing banget mood swing banget. Kayak disenggol dikit tuh maunya kayak apa sih gitu. Kayak misal orang bercanda tapi kayak menurutku menyinggung tuh aku udah kayak ini anak gitu. Mood swing banget. Tapi sejak kapan ya? Aku merasa itu sejak aku beberapa kali dipercaya jadi leader bagian gitu, kayak misal leader acara di beberapa organisasi, itu aku jadi menemukan bahwa kalau misalnya aku nggak semangat, anggotaku tuh nggak semangat juga, kayak loyo gitu loh. Dari situ aku mikir kayak kenapa aku nggak yang memberikan impact itu ke orang lain? Kenapa harus nunggu orang lain kasih impact ke aku? Karena setelah aku ngasih impact itu, ternyata orang lain tuh kayak seneng gitu loh. Vivi asik banget ya kalau misalnya mimpin PD gitu, kayak semangat banget. Aku jadi ikut seneng nih, padahal cuma senyum doang gitu loh, Bu. Kayak aku kira nggak se-impact itu ya, karena aku senyum biar keadaannya lebih cair aja gitu lah kalau aku. Tapi ternyata itu giving good impact buat teman-teman, kayak membangun suasana yang lebih cair, bahagia gitu. Karena kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Masa mau nunggu semuanya, kayak misalnya nunggu teman-teman yang lain buat kayak ayo semangat baru kita semangat. Kayaknya nggak bakal pernah selesai sih kalau menurutku. Jadi semuanya mulai aja dari diri sendiri. Rahasianya apa nih supaya bisa tetap bersemangat terus gitu loh, Bi? Rahasianya karena aku tadi sebagai manusia tuh mood swing, aku selalu ini sih. Sebenarnya susah ya kalau mood swing terus kita harus selalu senyum di depan teman-teman, itu kayaknya fix sekali ya kan. Apalagi kok Malvin juga sebagai leader pasti kadang capek gitu kan ya, bahagia terus di depan ya pasti. Ya kan. Jadi akhirnya ya berdoa minta tolong, kayak tolong ke Tuhan. Aku nggak bisa ini loh, aku nggak bisa senyum terus di depan, aku capek banget aslinya, aku capek. Tapi aku nggak bilang, tapi orang nggak tahu kan kalau sebenarnya kita tuh capek gitu. Ya tolong ke Tuhan gimana caranya ya biar aku bisa tetap bahagia. Salah satu kesibukanmu saat ini ya kan setelah selesai dari sekolah gitu. Nah itu yang aku tahu itu salah satunya adalah ikut komunitas yang mengadakan webinar series secara rutin gitu kan ya. Nah di dalam komunitas itu tentunya kamu akan banyak kenalan dengan orang-orang baru gitu kan, akan banyak bertemu dengan teman-teman baru gitu kan. Nah hal apa gitu yang kamu dapatkan dari kenalan atau bertemu dengan orang-orang baru, Bi?
Itu sih yang paling pertama. Malvin tadi kan tanya apa yang aku dapetin, dapet relasi baru pastinya, mengenal orang baru, mengenal sifat-sifat orangnya yang kan ini kan pertanyaannya dari yang ngajakin buat webinar nih kan tulisannya yang serius dan yang mau. Tapi ketika kita terjun di dalam kepengurusannya, wow, ternyata berbeda sekali, tidak serius dan kok ada yang bagaimana begitu ya, kayak mungkin kita yang pengalamannya 2, mereka pengalamannya 1, Mas Yan, misal anggap kata seperti itu, kayak kadang mereka itu misal kita udah kasih tugas ini, tapi ternyata mereka tidak mengerjakan, lepas tanggung jawab, alias nggak sesuai sama yang disclaimer pertama kali yang serius dan yang mau. Terus aku kayak mulai mempertanyakan kenapa sih nih, tugasnya juga mudah dan itu memang tanggung jawabmu, kecuali itu bukan tanggung jawabmu dan kamu cukup membantu, nggak apa-apa kamu nggak membantu, itu pilihan. Tapi kalau misalnya itu tanggung jawabmu dan kamu harus melakukan, maksudnya itu tugas divisimu gitu loh, ayo lakukan gitu. Jadi aku belajar sabar juga menghadapi teman-teman, bersabar, belajar sabar itu salah satunya. Sebenarnya kita bisa kok ngerjain job desk temannya kita itu. Misal kayak kita mampu membuat misalnya anggap kata kita mampu menghubungi media partner dengan lebih cepat, misal. Terus dia tuh prosesnya lama gitu, kayak menunda lah, ada alasan ini, alasan itu, misalnya ya. Ini bukan kasus yang sebenarnya, misalnya. Terus kayak sebenarnya aku bisa kayak, ayo hubungin sini Medpare hari ini selesai. Aku bisa sebenarnya kayak gitu. Semua dari kita sebenarnya juga pernah merasa gitu sih, pasti yang di organisasi kayak sebel, ini kenapa sih bagian ini kenapa nggak selesai gitu, padahal kalau aku yang ngerjain aku pasti bisa gitu. Pasti di setiap organisasi ada yang mikir kayak gitu. Pernah nggak kok Malvin? Benar setuju. Jadinya kayak dari situ mikir aku nggak boleh ngambil job desk-nya anak itu. Tapi gimana caranya aku membimbing teman-temanku itu buat diajakin tahu tanggung jawab, diajakin tahu yuk kalau kerja lebih cepat itu lebih cepat juga hasilnya yang bakal terjadi gitu loh. Cepat juga kita ngelanjutin plan-plan kita selanjutnya. Jadi belajar juga buat nggak egois sih, nggak egois ngambil job desk-nya orang lain. Nah, tapi dengan banyak bertemu dengan orang-orang baru, tentunya akan ada satu situasi di mana kamu yang harus memulai obrolan dulu dengan teman baru atau dengan orang baru itu gitu kan. Nah, sedangkan memulai obrolan baru itu sebenarnya nggak mudah bagi sebagian orang gitu kan. Ada orang yang merasa aduh susah banget nih memulai obrolan baru gitu. Nah, bagaimana caramu untuk memulai obrolan baru dengan orang lain supaya tidak dianggap SKSD gitu, sok kenal sok dekat? Gimana, Bi? Aku SKSD sih kayaknya orangnya. Gimana kok Malvin? Waktu pertama ketemu ke Malvin kayak SKSD nggak? Masih oke sih, karena mungkin kita mirip gitu ya. Jadi sama-sama SKSD. Oke, kayaknya normal ya. Soalnya kita sama gitu. Nggak usah mikirin respon orang sih menurutku. Karena kalau kamu mikirin respon orang berarti kan kamu belum melakukan nih. Kayak masih mikir, kalau ngajak ngomong ntar dikira SKSD. Kalau ngajak ngomong ntar dia diem aja gimana ya gitu kan. Ya, kadang mikir kayak gitu. Yang pertama mulai aja. Itu sih. Kalau nggak mulai nggak akan pernah ada kejadian selanjutnya. Kayak ya udah berhenti di mikir bisa nggak ya, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nanti aja deh, nanti di kesempatan lain kayaknya nyoba deh. Aku selalu berprinsip kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Asik. Perlu ya kan, kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Ya mungkin datang tapi nanti kamu bakal nyesel gitu loh intinya. Kalau aku ya, jadi setiap peluang yang ada, kayak ada peluang buat ngajak ngobrol, ya udah coba aja. Cara pertamanya kalau aku sih pede. Kalau nggak pede nggak akan bisa. Karena kalau nggak percaya diri, kita kan pasti mikir kayaknya aku nggak bisa deh. Nah itu, kayak jadinya peluangnya terbuka, tapi kamu menutup diri. Nah jadi
nggak lolos ke tahap selanjutnya, cuman berhenti dipikirin aku nggak bisa, ya udah nanti aja gitu. Nah, terus tadi kan kamu sempat ada sempat menyebut kalau misalkan lawan bicaramu itu kurang responsif gitu kan. Kita kan jadi biasanya itu kalau kita yang baru pertama kali ajak ngobrol itu kita langsung ciut tuh nyalinya gitu kan ketika mereka ini. Nah, kalau kamu sendiri di situasi begitu, apa yang akan kamu lakukan gitu, Bibi? Yang pertama sih, ketahuilah kalau orang nggak sebanyak ngomong kamu, nggak semua orang sebanyak ngomong kita gitu ya. Misal kita yang kayak banyak ngomong gitu, terus kita melihat orang yang nggak banyak ngomong jadinya kayak nyalinya ciut gitu. Ya sadarilah memang nggak semua orang seperti kita gitu. Jadi terima aja kalau misalnya jawabnya, misal nih kayak aku udah jelasin A, B, C, D, E, F, G, nah dia jawabnya cuma oke, siap gitu kan, kayak ini merhatiin nggak sih omonganku gitu kan. Biasanya kita kayak sebenarnya dia merhatiin tapi dengan caranya gitu kan, dengan caranya beda-beda lah setiap orang lah ya. Gitu. Beda-beda, nggak perlu dipermasalahkan kok, cara orang beda-beda gitu. Sekarang ini kita masuk ke segmen terakhir nih, Bi. Ya, selalu segmen terakhir ini selalu kalau orang-orang dengar ini agak mengerikan katanya, tapi tidak semengerikan itu. Nama segmennya itu segmen pengakuan. Kan ini ya, panas lagi nih. Ayo, tuh gimana tuh? Nama segmennya segmen pengakuan dosa. Di segmen ini ya kita akan mempersilahkan kepada tamu Yungpot untuk memberikan ibaratnya menyampaikan satu pengakuan dosanya gitu kan, yang kepikiran aja gitu, yang kira-kira dosa ini pengen banget kamu perbaiki untuk kedepannya gitu. Kira-kira ada nggak, Bibi? Langsung terbersit nggak apa gitu? Kayaknya ini yang baru tahu dosaku ini hanya 2-3 orang mungkin ya. Waduh, sekarang jadi semua orang tahu dong. Kayaknya berapa followersnya YouTube itu? 6.000 baru ratusan. 600 ya, nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih, aku masih suka ngomong ngomong kotor ya. Kalau misalnya kayak guguk gitu. Oh iya. Ngomong kotor ya, bukan ngomong kasar. Iya. Nah itu udah kayak mengakar menjadi habitku. Kayaknya yang seumuranku pada sama semua mungkin ya permasalahannya seperti ini. Jadi kalian tidak sendirian guys. Ada aku di sini yang terlihatnya sepertinya kayak baik-baik saja di Instagram, baik-baik saja di sosial media, kayak selalu mengupload misalnya kayak ayat Alkitab atau apa. Sebenarnya aku juga memiliki dosa, yaitu aku suka ngomong kotor itu kayak bener-bener kayak habit sih kok itu. Kayak misal takut aja tadi itu sebelum Zoom sama aku Maafin nih, aku kayak aduh ya apa ya ini, terus keluarlah celetuk kata itu, lagi deg-degan sama excited, jadi kayak aduh bisa nggak ya gitu, terus keluar kata itu, kayak setelah keluar kata itu kayak lega gitu loh kok, entah gitu. Jadi kayak lega gitu. Nah tapi itu memang nggak baik ya, soalnya kalau orang dengar malah jadi ini kan batu sandungan, kayak ini anak kelihatannya depannya baik-baik aja tapi kok ternyata sikapnya kayak begini ya begitu. Kayaknya kita semua memang perlu mengubah habit yang habit yang tidak disenangi oleh Tuhan ya kan. Masa kita udah diberkati, tapi diberkati dengan kemampuan misalnya, tapi di belakang ternyata kita malah melukai hatinya Tuhan gitu. Ya itu sih, teman-teman mungkin mau doakan aku supaya aku tidak ngomong kasar lagi, ngomong kotor lagi. Kotor lagi, ya. Thank you Bibi udah bersedia diundang di episode kelima Yungpot ini. Dan thank you udah berani sharing, udah berani bercerita, membagikan pengalaman kamu dalam kegiatan kamu sehari-hari lah. Thank you untuk semua listeners Yungpot yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan tentunya nantikan episode Yungpot selanjutnya. Yungpot, Yung Podcast. Yes, everyone have their own story. Okay, bye-bye guys. Bye.